Dia sekarang pasti panik di dalam mobil itu. Sehabis itu saya akan muncul sebagai penolong dia, agar dia makin percaya sama saya. Dengan begitu saya akan mudah menghancurkan dia. Perlahan-lahan, step by step. Sampai dia merasakan penderitaan saya, ke tulang-tulangnya, ke sum-sumnya. Biarin aja dia terbakar, Bos. Jangan. Jangan. Terlalu mudah untuk dia mati. Kalian pergi aja. Baik, Bos. Tahan Pak Agung. Robi, sebentar Pak. Kaki saya. Ayo Pak, ayo Pak. Pak Agung, nggak apa-apa Pak Agung. Robi, makasih Robi. Aduh. Pak Agung kenapa bisa sampai seperti ini Pak? Nggak tahu. Saya juga bingung. Tiba-tiba saya bangun. Ada di dalam mobil itu. Dan di sekitarnya udah terbakar. Dan kamu yang nyelamatin saya. Saya cuman kebetulan lewat aja Pak. Saya lihat ada api besar. Dan ternyata itu Pak Agung. Tapi Bapak sama sekali nggak punya petunjuk apapun Pak. Ini. Saya temukan clipping ini di dalam mobil itu. Ini kejadian sudah lama sekali, 20 tahun yang lalu. Bapak kenal anak ini? Kalau dia masih hidup, berarti artinya sekarang sudah dewasa. Atau mungkin dia mau nuntut balas dendam. Tapi kejadian ini kan sudah lama sekali. 20 tahun, Robi. Kalau memang betul seperti itu, Bapak tenang aja. Nggak usah khawatir, Pak. Saya akan bantu Bapak untuk menyelidikinya. Terima kasih, Robi. Terima kasih udah nyelamatin saya. Kalau nggak saya mati loh terbakar di dalam mobil itu. Sama-sama, Pak. Kalau gitu kita sekarang pulang aja. Ya. Ya. Kejora, Raka, kamu udah di sini rupanya. kan kamu yang nyuruh aku kesini. Ada apa? Kalimat apa ya yang pantas buat aku katakan ke Kejora kalau aku benar-benar mencintainya selama ini? Kok diam? Oh enggak, aku cuma bilang sama kamu kalau aku baru aja ketemu sama klien. Bagus banget. Dan rencananya sih aku ajak kerjasama sama R dan K. Pintar ya orang. Bagus dong kalau gitu. Raka, ada yang mau diomongin lagi nggak? Soalnya aku mau pergi sekarang. Mau kemana kamu? Ya, aku mau mindahin makam anak aku ke Jakarta. Supaya aku gampang nengokinnya. Berangkatnya kapan? Sekarang? Sekarang? Aku antar kamu ya. Aku pesen tiket kok sekarang. Nggak usah, Raka. Aku bisa sendiri kok. Nggak apa-apa. Ya, aku pergi dulu ya. Ya udah, tapi bener ya. Kamu hati-hati di jalan sama-sama ibu kamu ya. Iya, nanti aku sampein ya. Kabarin aku ya kalau udah sampai. Oke. Raka. Masih lu gak bisa ngomong cinta ke cewek? Adit, kamu mau kemana? Kaki kamu kan masih sakit. Udah Bu, nggak apa-apa. Adit baik-baik aja. Ya sekarang kan Adit harus menyelesaikan urusan Adit sama Alina. Mau dibawa kemana hubungan ini? Biar semuanya jelas Bu. Ya, dan gak berlarut-larut. Step by step, Adit akan berusaha untuk menyusun semuanya. Gak perlu.
Tunggu dulu. Apalagi sih? Kamu mau nuntut harta gono gini? Enggak. Aku nggak pernah menginginkan itu. Dari awal juga aku udah bilang sama kalian kan. Sama kamu dan ayah kamu. Aku tidak pernah menginginkan harta kalian. Yang aku inginkan hanya satu. Aldi ikut sama aku. Lagi pula kan kalian tidak pernah mengurus Aldi. Kasihan dia. Kalau dia hidup di dalam lingkungan yang tidak peduli sama dia. Ya. Gak bisa. Aku gak akan pernah kasih Aldi ke kamu. Sampai kapanpun aku juga gak akan pernah biarin kamu ketemu sama Aldi. Aldi juga itu adalah anak aku. Ya. Dan juga aku berhak sama dia. Kalian gak pernah urus Aldi kan? Apa kamu gak kasihan sama dia? Tolong, kamu jangan kekanak-kanakan. Sampai kapanpun kamu gak boleh ketemu sama dia. Alina! Asal kamu tahu, aku tidak biarkan Aldi jatuh ke tangan kalian. Karena aku tahu, kalian tidak akan pernah mengurus Aldi. Kalau kalian ingin menghukum aku, jangan lewat Aldi. Aldi itu hidup. Ya, dan dia juga manusia. Dia butuh cinta dan kepedulian. Alina. Terserah kamu mau bilang apa, Dit. Tapi sampai kapanpun aku nggak akan biarin Aldi sama kamu. Alina. Alina, tunggu Alina. Adit, udah. Nggak usah dikejar, Adit. Kaki kamu kan masih sakit. Bu. Aku akan bertekad, Bu. Untuk mendapatkan Akaso Aldi. Pak, gimana? Semuanya sudah siap kan? Sejak ibu nelpon, udah saya siapkan semuanya, Bu. Oh yaudah, bisa langsung dibongkar sekarang aja ya Pak, biar nggak terlalu malam nanti. Ya, Bu. Cik, Bu. Ayo, Mas, cepat. Kosong, Pak. Kosong gak ada tulang bedulangnya ya? Iya. Pak, kok bisa nggak ada ya Pak? Saya juga nggak tahu, Bu. Pak, coba lebih dalam lagi Pak. Ya, Bu. Lebih dalam, Mas. Ibu. Kosong ya? Kosong, Pak. Ini ada apa Bu? Kenapa makam anak aku nggak ada? Pak, selama saya nggak ada di sini, apa pernah ada orang yang datang ke makamnya Fajar, Pak? Nggak tahu, Bu. Soalnya saya baru kerja di sini. Baru, Bu. Tapi saya punya alamat penjaga makam yang lama. Saya mau Pak. Iya. Jalan Kauman nomor 105. Ya saya akan ke sana sekarang. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Iya Pak, benar. Pakai acara taksi mogok, jalan macet. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Pak, makamnya kenapa? Saya gak tahu, Pak. Soalnya tadi ada ibu kesini. Katanya dia mau mindahin kuburan anaknya ke Jakarta. Tapi saat digali, nggak ada jenazahnya, apalagi tulang-tulangnya.
Terus sekarang orangnya di mana, Pak? Katanya dia mau ke penjaga makam yang lama, mau nanyain alamatnya. Sekarang saya minta alamat lengkap penjaga makam yang lama. Jalan Kauman, nomor 105. Makasih, Pak. Bu, gimana ini, Bu? Kok tulang-tulang anak aku bisa nggak ada? Jore, Ibu juga nggak tahu. Ibu juga bingung, Nak. Bu, yang bilang Fajar udah meninggal itu Om Tio kan? Dan Om Tio juga bilang kalau jenazah anakku udah diurus sama warga. Iya, terus kenapa, Nak? Bu, aku curiga Fajar masih hidup, Bu. Jora. Bu, Ibu lihat sendiri kan, makamnya kosong, Bu. Aku sama Ibu juga nggak pernah lihat kan jenazahnya Fajar. Apalagi pas dimakamin. Aku nggak tahu bayi aku kemana. Ma. Kamu kenapa, Pak? Ya ampun, kok muka kamu gini, Pak? Aduh, kamu kenapa? Ma, ini ada sangkut pautnya sama peristiwa 20 tahun yang lalu. Hah? Maksud kamu apa sih? Kamu lihat di situ. Ini kan udah lama banget, Pak. Kamu dapat dari mana sih? Tadi, ketika aku lagi mau ninjau proyek, tiba-tiba mobilku dihadang. Terjadi pemukulan, Dai juga dipukul, terus aku pingsan. Tiba-tiba aku bangun di sebuah bangunan dan bangunan itu terbakar. Tiba-tiba Robi datang. Robi nolongin aku. Kalau enggak mungkin aku sudah mati, Pak. Aduh, Pak. Robi makasih ya udah selamatin suami saya. Sama-sama. Siapa yang berani nyulik kamu terus mau bakar kamu hidup-hidup sih, Pak? Aku nggak tahu. Tapi aku curiga. Ini hubungannya dengan 20 tahun yang lalu. Kamu lihat di sini, nih. Anak kecil ini, kamu ingat? Kamu masih ingat gak? Anak kecil ini yang ditinggal meninggal sama bapaknya, pegawai kita. Iya, ya. Lalu ibunya kita penjarakan. Aku khawatir anak ini sekarang kan udah gede, pasti dia ingin menuntut balas. Atau paling nggak ada orang yang mengetahui tentang peristiwa ini lalu ingin memeras kita, Ma. Jangan-jangan ini perbuatan Widodo. Kurang ajar kamu ya, Widodo. Kamu mau hancurin keluarga aku, ha? Aku akan bikin perhitungan sama kamu, Widodo. Apa? Ada yang kamu curigain? Enggak, aku nggak curiga sama siapa-siapa sih. Cuman kayaknya keamanan keluarga kita harus lebih diketatkan lagi, Pak. Aku nggak mau loh sampai Alina kena culik juga. Udah gitu nanti meres kita lagi. Aku nggak mau. Aduh, gimana dong? Robi, tolong bantuin jaga suami saya ya. Apa sih? Kamu udah tua, Pak? Pasti, Bu. Bu, Bapak kenapa, Bu? Saya juga enggak tahu. Sudah setahun ini Bapak sakit keras dan sekarat. Saya sudah bawa dia berobat kemana-mana, tapi tetap tidak ada perkembangan. Kata dokter, Bapak tinggal nunggu waktunya saja. Astagfirullahaladzim. Ibu, mohon maaf Bu kalau kedatangan kami mengganggu kalian. Kami hanya ingin tanya soal makam cucu saya, Bu. Ternyata isinya kosong. Ampuni saya. Saya yang bersalah. Ya Allah, seandainya Engkau mau ambil suamiku, ambillah, saya ikhlas. Tapi jangan sampai siksa suamiku seperti ini. Maafkan saya. Makam itu memang kosong.
dari awal. Bayinya masih hidup. Apa Bapak tahu anak saya ada di mana, Pak? Siapa yang udah ngambil anak saya? Waktu itu